warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Himaksi On Podcast, tempat kita ngobrol santai soal realita mahasiswa. Baik, pada di video kali ini kita akan membahas kegiatan besar yaitu Simposium Nasional Akuntansi. Ya, yang kita tahu bahwa Simposium Nasional Akuntansi ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia yang sangat bergengsi, dan alhamdulillahnya kali ini Universitas Tadulako jurusan akuntansi menjadi tuan rumah dari Simposium Nasional Akuntansi kali ini. Dan kali ini kita sedang berada di Tridia Hills. Bersama Bapak Muhammad Din selaku Ketua Panitia Simposium Nasional Akuntansi sekaligus Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Halo Bapak, apa kabar Bapak? Baik, terima kasih sudah. Ya, baik. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik-baik. Ya, alhamdulillah baik ya Bapak. Baik, mungkin kita langsung saja Pak. Mungkin bisa dijelaskan mengenai Simposium Nasional Akuntansi itu dan mengapa kegiatan ini begitu penting diadakan? Ya, Simposium Nasional Akuntansi itu merupakan kegiatan pertemuan semua akademisi, ya, baik itu dosen, mahasiswa maupun praktisi yang ada di Indonesia tentunya. Ya, dan ini merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya, dan di Sulawesi itu, Sulawesi Tengah itu sudah berusaha ketiga kalinya itu. Ya. Jadi ini satu hal yang menurut kami hal yang spesial yang ada di Universitas Tadulako, ya, membawa Simposium Nasional Akuntansi itu untuk ke Universitas Tadulako. Jadi dari 3 kali gagal nih Pak, tiba-tiba 2 kali gagal. Oh, 2 kali gagal. 2 kali gagal. Ketiga kalinya langsung lolos. Jadi Ya. seperti itu. Nah, yang kita pertanyakan lagi Bapak, apa tema yang diangkat pada Simposium Nasional Akuntansi kali ini? Yang pasti temanya, ya, terkait dengan akuntansi keberlanjutan, ya, sustainable accounting, dalam hal melakukan proses mitigasi risiko. Ya, kita tahu bahwa Sulawesi Tengah khususnya Palu, Sigi dan Donggala, ya, di tahun 2018 itu mengalami bencana yang cukup dahsyat, ya, dan di sini bagaimana peran akuntan dalam memberikan informasi sekaligus melakukan proses mitigasi risiko terhadap bencana-bencana yang mungkin timbul, ya. Nah, ini yang menjadi peran penting yang harus dicapai, ya, di Simposium Nasional. Dan tema ini tema yang relate sekali dengan kondisi kearifan lokal, yaitu kondisi Sulawesi Tengah khususnya. Iya, jadi seperti itu. Selama kegiatan berlangsung, kira-kira ada tantangan terbesar yang dihadapi panitia dalam pelaksanaannya Pak? Mungkin Ya, saya cerita sedikit soal Simposium Nasional Akuntansi. 3 kali berjuang, 2 kali ya bukan gagal tapi tertunda. Ya. Kalau nggak salah di 2018, ya, akuntansi itu sudah berupaya untuk jadi tuan rumah. Kalau nggak salah itu dipelopori oleh Pak Supriyadi selaku ketua jurusan dan Pak Dr. Sudirman almarhum itu selaku wakil dekan bidang akademik. Ya. Nah, itu sudah, dan Tadulako saat itu sudah dicanangkan untuk jadi tuan rumah. Hanya saja bencana menimpa kita, ya, sehingga tuan rumah itu digeser ke
kalau nggak salah ke Kendari. Oh, Berikutnya di tahun pada saat Kendari jadi tuan rumah itu kalau nggak salah di tahun 2022 ya. Tahun 2022 Kendari, kita berupaya, kita datang satu rombongan itu kurang lebih 24 orang ya. naik bus ya, dari Palu ke Kendari, semata-mata ingin mengambil atau menjadi tuan rumah di SNA, harusnya di SNA 2024 Oh ya. ya. Nah, tapi ternyata tidak bisa ya. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan rekomendasi dari pimpinan universitas yang mungkin pada saat itu melihat kondisi infrastruktur yang masih belum siap ya, sehingga kita belum. Nah, di tahun 2024 kita kembali berusaha dan sudah melakukan komunikasi dengan pihak IAI atas keinginan kita untuk menjadi tuan rumah ya, yang mudah-mudahan itu tidak tertunda lagi ya. Sudah komunikasi awal dan itu kita berangkat ke Bengkulu kurang lebih 13 orang. Nah, saat di Bengkulu itu sudah SNA sudah diberikan ke kita, dengan kita diberikan kesempatan untuk presentase ya, presentase tentang infrastruktur yang ada ya. Kemudian IAI juga sudah langsung mengunjungi kesiapan kita, bagaimana dari sisi infrastruktur, kesiapan akomodasi, kemudian dari sisi tentunya bagaimana aspek wisata yang ingin ditawarkan. Nah, banyak tantangan ya, karena di 2025 lagi-lagi, kalau di 2023 ada bencana, di 2024 belum dapat izin, di 2025 itu kita kena dengan efisiensi anggaran. Nah, itulah bergejolak. Ada yang menginginkan proses pelaksanaan SNA dilakukan secara hybrid, membuka ruang online, tetapi kami dari Universitas Tadulako berkeinginan untuk melakukan secara offline supaya semua orang dari Sabang sampai Merauke ya, teman-teman akademisi itu bisa melihat ini loh Universitas Tadulako. Iya, betul. Begitu. Dan kemarin Simposium Nasional Akuntansi telah dilaksanakan dengan sangat meriah di Auditorium Universitas Tadulako. Nah, Bapak, kita mau tanya, ada tidak momen berharga yang kemarin sempat dilaksanakan di Simposium Nasional Akuntansi untuk Bapak sendiri? Oh, semuanya berharga. Semuanya berharga. Rangkaian SNA itu semua berharga, mulai dari persiapan sampai dengan bagaimana kami menyambut teman-teman peserta ya, tim LO mengarahkan, kemudian mengakomodasi, menyiapkan akomodasi untuk para peserta, proses penyambutan, pengantaran, bahkan mungkin satu yang spesial buat Universitas Tadulako, di mana Pemda itu sangat berkontribusi. Dalam hal ini ada 4 Pemda ya, yang terlibat langsung ya, menjamu para peserta, yaitu Pemda Provinsi Sulawesi Tengah, Pemda Kota Palu, kemudian Pemda Sigi dan Pemda Donggala. Itu sosok hal yang menurut alhamdulillah itu sebagai wujud kolaborasi yang baik antara Universitas Tadulako dengan mitra-mitra yang ada. Harapan untuk simposium selanjutnya? Sebelum harapan, saya mau ucapkan terima kasih juga buat himpunan mahasiswa akuntansi yang sudah support ya, kegiatan mulai dari awal sampai dengan akhir. Tanpa himpunan mahasiswa akuntansi dan mahasiswa akuntansi yang lainnya ya, tidak akan bisa kegiatan SNA itu berjalan dengan sukses. Walaupun memang sesempurnanya kegiatan pasti masih ada sedikit ya yang di luar dari rencana kita ya. Itu kita sudah berupaya yang terbaik,
Dan harapan untuk selanjutnya tentu buat mahasiswa akuntansi harus ada banyak manfaat. Kenapa? Karena bisa menyaksikan secara langsung bagaimana rekan-rekan yang dari Sabang sampai Merauke, baik dosen maupun mahasiswa, baik S1, S2 maupun S3 yang datang saat itu, mempresentasikan hasil-hasil risetnya, dan itu bisa jadi bisa jadi motivasi, motivasi ataupun mungkin bisa jadi ide-ide penelitian atau pengabdian yang bisa nanti dilakukan. Dan harapan untuk himpunan mahasiswa akuntansi, saya pikir ini menjadi satu momentum yang baik untuk kembali melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya profesional keilmuan ya. Yang saat ini yang masih belum begitu maksimal dan harus dimaksimalkan lagi. Saya pikir itu untuk harapan kita selanjutnya, dan mudah-mudahan ke depan juga ini bisa berdampak terhadap akreditasi program studi S1 akuntansi, dan mudah-mudahan bisa menyusul prodi sarjana terapan sektor publik dan prodi magister akuntansi untuk dapat mencapai akreditasi unggul. Pikir itu. Amin, kita berdoakan sama-sama ya bahwa semoga S1 di tahun berikutnya unggul, berakreditasi unggul. Amin. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih semuanya. Dan atas berbagi pengalamannya, yang tentu saja sobat-sobat Himaksi pasti sangat bangga mendengar pengalaman ataupun tantangan yang telah dijalankan oleh Bapak selaku Ketua Jurusan Akuntansi FEB Unpad. Cuma saya, tapi semuanya. Dan semuanya. Bapak dan semuanya. Ya, mungkin untuk sobat Himaksi yang menyukai video ini, jangan lupa like, komen ataupun share untuk menunggu konten-konten berikutnya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye.